Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab Lukas pasal yang kedua, ayat 47 sampai 52. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar, dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Pernyataan yang diberikan oleh Tuhan Yesus pada Maria dan Yusuf memang terkesan kurang ajar bagi sebagian orang yang membacanya terlalu cepat dan tanpa mempertimbangkan lebih lanjut terkait latar belakang dari teks itu sendiri. Kita perlu mengingat bahwa seluruh teks yang kita baca ini merupakan bentuk kesaksian yang dicatat untuk memperkenalkan tentang Yesus Kristus melalui segala penelusuran dan pengumpulan data yang tervalidasi oleh si penulis Injil Lukas. Tujuan utama dari keseluruhannya adalah memberikan pengenalan yang tepat tentang Yesus Kristus, Sang Mesias. Catatan dialog antara Yesus dengan Maria dan Yusuf ini pun menjadi sebuah cara dari penulis Injil Lukas untuk menegaskan identitas dari Yesus Kristus kepada para pembaca. Secara khusus, melalui dialog yang muncul pada ayat 47-52 ini, terdapat penegasan kultural mengenai Yesus Kristus bahwa ia adalah Sang Anak. Seolah ada ketidakselarasan status Yesus antara yang diungkapkan oleh Maria dengan yang diungkapkan oleh Yesus. Melalui pernyataan Maria, Yesus adalah anak dari Yusuf, bapaknya. Namun bagi Yesus, ia adalah anak Bapa, Allah. Hal ini merujuk pada pernyataannya mengaitkan bait Allah sebagai rumah Bapanya. Jadi, sangat jelaslah tujuan dari penulis Injil Lukas bahwa ia ingin menegaskan kepada para pembaca tentang identitas Yesus Kristus sebagai anak Allah. Hal lain yang dapat kita pelajari dari dialog yang muncul dalam teks ini adalah mengenai hasil dari pertumbuhan iman yang terjadi pada diri Yesus Kristus. Pengenalan akan firman Tuhan dan pendidikan iman yang diberikan oleh kedua orang tuanya telah menghasilkan dampak yang sangat signifikan. Bahkan, ia tidak hanya diperkenalkan sebagai individu yang semakin pintar dan berhikmat, tetapi juga dikasihi oleh Allah dan manusia. Inilah nilai yang perlu kita sadari, pahami, dan bangun dalam kehidupan beriman sebagai umat Tuhan. Pengenalan akan Tuhan dan segala pendidikan iman yang berlandaskan firman Tuhan akan selalu membawa peningkatan kualitas hidup, entah di hadapan manusia maupun di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, mengupayakan diri untuk terus mengalami pendidikan adalah keniscayaan yang tidak semestinya dihindari oleh seluruh umat Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami untuk terus mengalami pengenalan akan Engkau melalui segala pendalaman terhadap kebenaran firman Tuhan, melalui segala upaya yang kami lakukan untuk meningkatkan kualitas relasi kami dengan Tuhan, melalui segala upaya untuk meningkatkan kualitas iman kami melalui berbagai cara dan sikap hidup keseharian kami. Tolong kami Tuhan untuk selalu hidup dan mengalami peningkatan kualitas iman. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin.